Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tutorial lengkap pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022, mulai dari mengisi biodata diri, mengisi linearitas ijazah dengan bidang studi PPG, kemudian memilih bidang studi PPG, hingga mengisi berkas atau mengunggah berkas pendukung, dan nanti di bagian akhir kita akan mengajukan berkas seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 Bapak Ibu. Untuk itu bagi Bapak Ibu yang terundang dan sebagai sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022, silahkan disimak hingga selesai agar Bapak Ibu mengetahui alurnya secara lengkap. Dan kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di channel kami, silahkan subscribe channel Mas Guru agar Bapak Ibu mendapatkan informasi up to date berkaitan dengan PPG, berkaitan dengan sertifikasi dan informasi pendidikan lainnya. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Tentu saja untuk mendaftar PPG dalam jabatan kita akan masuk ke portal GTK. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari Google Chrome-nya masing-masing. Kita akan masuk pada PPG dalam jabatan. Nanti kita akan masuk menggunakan akun SIM BKB kita. Baik, kita akan masuk dulu Bapak Ibu. Kemudian kita akan login menggunakan alamat email yang Bapak Ibu gunakan untuk login akun SIM BKB-nya masing-masing. Jika Bapak Ibu sudah sering menggunakan browsernya untuk login, maka akan tersimpan seperti ini. Akan saya klik masuk terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu, notifikasi awal untuk Bapak Ibu yang memperoleh kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini merupakan data cut off dari pemutakhiran data ya Bapak Ibu. Jadi akan ditampilkan beberapa persyaratan seperti ini yang tentunya sudah sesuai dengan kriteria cut off 30 Januari itu, dan juga sudah sesuai dengan pengelolaan data. Kemudian status NIK dan NUPTK ini juga sudah centang hijau, artinya ini sudah valid pusdatin seperti itu. Jadi jika sudah hijau semua, maka tombol lengkapi profil ini akan aktif. Kemudian kita akan klik lengkapi profil Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu jika masih ada yang selang merah, tentu saja belum bisa untuk klik lengkapi profil. Baik, kita akan klik untuk lengkapi profilnya dan kita klik ya, yaitu kita akan melengkapi bagian biodata diri atau profil Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan langsung di menunya ada di sebelah kiri. Jadi Bapak Ibu setiap login itu mungkin sudah pernah mengeklik untuk lengkapi profil, Bapak Ibu bisa mengeklik di sebelah kiri ya untuk bagian biodata diri. Jadi kita akan melengkapi ada 4 persyaratan ini. Ada 4 prasyarat ini harus kita lengkapi supaya tercentang hijau. Jadi ketika di awal itu masih tandanya masih abu-abu Bapak Ibu. Keterangan statusnya adalah status syarat wajib dilengkapi namun belum dilengkapi. Jadi ini 4 syarat ini akan kita lengkapi terlebih dahulu sampai nanti centang hijau semua. Jika sudah lengkap baru kita bisa melakukan ajuan berkas Bapak Ibu. Jadi selama statusnya masih belum centang hijau 4-4-nya, tombolan ajuan berkas di bawah ini belum muncul Bapak Ibu, belum bisa kita klik ya. Jadi ada keterangannya juga di sini. Jadi kita akan mulai isi satu persatu, kita scroll ke bawah. Yang pertama tampil adalah biodata diri Bapak Ibu. Biodata diri ini kalau kita lihat di bagian atasnya ini ada informasi untuk unduh template surat. Jadi ada satu dokumen yang harus kita isi sesuai dengan ketentuannya yang disamakan, yaitu terkait fakta integritas Bapak Ibu. Jadi di sini ada klik untuk klik berkas. Nanti akan kita terunduh ya, akan terunduh terus kita lengkapi oleh kita masing-masing seperti itu. Kemudian di menu biodata diri ini kan bisa kita klik untuk menampilkan dan untuk menyembunyikan begitu ya. Seperti itu. Jadi kita akan klik sampai ke bawah, nanti ketika tersembunyi akan kita tampilkan. Jadi yang pertama yang harus terisi terlebih dahulu adalah kita isi biodata diri dulu Bapak Ibu. Jadi kita isi untuk biodata diri ini terutama nanti yang ada tanda bintangnya Bapak Ibu. Ini yang wajib diisi ya. Jadi untuk jabatan fungsional ini tidak wajib. Kemudian misalnya tidak diisi pun juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi yang kita isi adalah terutama yang tanda ini merah, kita isi kode pos. Kemudian ada mapel pelajaran ini yang diampu, ini diisi saja Bapak Ibu. Mengisinya apa ini tidak terkait dengan nanti bidang studi yang dipilih ya.
Kemudian untuk nomor rekening kita isi, kemudian isi nama banknya, nomor rekening, nama pemilik rekening, saya isi dulu. Kemudian nomor HP Bapak Ibu ini juga diisi ya. Alamat surat elektronik itu email, silakan Bapak Ibu isi alamat email yang valid yang bisa Bapak Ibu akses, yang aktif seperti itu ya. Nah, ketika sudah kita isi, kita klik simpan, maka nanti ada perubahan data profil sudah disimpan. Nah, ketika kita sudah mengisi biodata diri, maka di atas ini statusnya sudah centang hijau Bapak Ibu. Jadi target kita nanti 4 ini akan kita isi semua. Berikutnya adalah kita setelah biodata itu, maka kita akan mengisi untuk linearitas S1 atau D4-nya dengan bidang studi PPG. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ada dua tampilan ini. Kemudian yang pertama mengisi data dulu, melengkapi data dulu. Kemudian kita isi dulu yang bertanda merah itu, kita isi lengkap dulu. Misalnya perguruan tinggi ini kita pilih sesuai dengan ijazah kita. Ini akan saya pilih untuk Universitas Negeri Malang. Kemudian program studinya itu sesuai data ijazahnya. Itu adalah misalnya ini saya pilih isi untuk bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian untuk jenjang S1 ini sudah jadi untuk di luar ini tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian tahun lulusnya 2010. Nah, berikutnya adalah jenjang bidang studi. Jenjang bidang studi itu sesuai dengan surat edaran Bapak Ibu. Ini nanti yang akan menentukan bidang studi PPG yang bisa kita ambil sesuai dengan ijazahnya. Jadi Bapak Ibu, acuannya adalah surat edaran yang terbaru tanggal 11 Februari itu. Jadi silakan nanti dipilih sendiri ya di sini, tidak akan ngelink otomatis soalnya. Jadi contohnya di sini untuk jenjang SMP itu, kemudian saya pilih di sini untuk bidang studinya adalah bidang studi bahasa Indonesia. Ini yang jelas Bapak Ibu sesuaikan masing-masing karena ini tentu saja berbeda. Nah, setelah kita mengisi identitas tadi, kita unggah untuk ijazah. Ukurannya maksimal 1,5 MB Bapak Ibu. Berkasnya adalah PDF ya, jenis filenya. Saya unggah dulu. Kemudian kita akan cari filenya Bapak Ibu. Nah, seperti kemarin di video sebelumnya tentang manajemen berkas Bapak Ibu, ini adalah berkas-berkas yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita bisa membuat dalam satu folder seperti ini Bapak Ibu, dari ijazah, SK pertama, SK kenaikan terakhir, kemudian pembagian tugas dan fakta integritas. Ini harus kita siapkan dulu. Baik, saya mulai untuk ijazah. Dan untuk semua jenis file ini, 5 file ini adalah formatnya PDF Bapak Ibu, format PDF. Maksimal ukurannya adalah 1,5 MB ya. Jadi kemarin sudah kami sampaikan, untuk tahun sebelumnya itu memang format untuk ijazah itu gambar, tapi untuk kali ini semua berkas yang kita unggah itu formatnya adalah PDF maksimal 1,5 MB seperti itu. Kita klik untuk ijazah ini, kita pilih yang PDF, kemudian kita klik untuk simpan ya. Nanti kita buka, kita unggah. Kemudian kita simpan. Jika sudah dilengkapi dan sudah diunggah, maka di bagian atas itu juga sudah tercentang hijau Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga itu bidang studi PPG, kita akan melengkapinya. Nah, di sini adalah bidang studi PPG ini akan sesuai dengan yang kita pilih di atas tadi Bapak Ibu, di sebelumnya tadi ya. Jadi kita pilih di sini. Kemudian yang ketiga ini bidang studi PPG-nya sudah tercentang. Nah, yang terakhir di sini ada 4 berkas pendukung Bapak Ibu. Ada berkas pendukung ini, filenya juga sama untuk PDF. Jika belum ada diunggah, maka tampilnya hanya unggah berkas. Jika nanti sudah diunggah, ini akan saya unggah dulu. Saya unggah dulu filenya. Baik, sekarang kita cari yang SK untuk pertama. Ini juga formatnya sama, PDF Bapak Ibu, maksimal 1,5 MB. Nah, maksimal juga 1,5 MB. Jika sudah kita unggah di sini, maka ada tombol untuk lihat berkas ya. Ini artinya sudah diisi. Jika Bapak Ibu salah unggah selama belum diajukan, itu bisa kita ubah di sini ya. Unggah ini juga sama, SK terakhir ini saya unggah dulu
filenya. SK kenaikan pangkat terakhir, ini juga PDF maksimal 1,5 MB. Kemudian kita simpan. Ini juga sama untuk SK pembagian tugasnya, saya pilih dulu. Ini yang sudah digabungkan ya Bapak Ibu, seperti kemarin yang sudah kita sampaikan. Ini sudah kita gabungkan dari 2 tahun itu atau 4 semester itu sudah kita gabungkan jadi satu. Kita kompres jika lebih dari 1,5 MB sehingga nanti bisa kita unggah. Karena kalau tidak kurang dari 1,5 MB tidak bisa kita unggah Bapak Ibu. Seperti ini akan kita unggah dulu untuk SK pembagian tugas. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk unggah fakta integritas. Kemudian yang terakhir fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas itu kan dari template di webnya, PPG-nya itu formatnya adalah dokumen ya Bapak Ibu, dokumen. Setelah Bapak Ibu isi, kemudian Bapak Ibu scan, yang tentu saja ditandatangani dan bermeterai, kemudian di scan ya, di scan. Formatnya juga disimpan dalam PDF maksimal juga 1,5 MB. Jadi yang Bapak Ibu unggah jangan yang format Word, karena memang harus ada diisi dan juga ada scan untuk diisi dan juga ada tanda tangan dan bermeterai 10.000 ya Bapak Ibu untuk fakta integritas. Jadi setelah diisi, kemudian ditandatangani, ditempel meterai, kemudian di di scan seperti itu. Contohnya seperti ini akan kita lihat ikon. Ya, ini sudah. Nah, ini sudah diisi, kemudian sudah ditempel meterai, baru di scan formatnya PDF, ini yang akan kita unggah. Ya, ini sudah saya unggah ke empat-empatnya Bapak Ibu. Jika sudah selesai mengunggah, itu akan tercentang hijau keempat-empatnya ini, kemudian kita bisa ajukan berkas gitu ya Bapak Ibu. Jika sudah yakin, maka Bapak Ibu akan mengeklik ajuan berkas. Kemudian ada survei peminatan Bapak Ibu. Survei peminatan ini hanya survei, bukan nanti ditentukan nanti Bapak Ibu akan PPG melalui LPTK itu, seperti itu. Hanya survei peminatan saja, LPTK yang Bapak Ibu minati, kira-kira minatnya itu untuk PPG-nya itu di LPTK mana, seperti itu. Jadi misalnya di sini untuk saya isi satu untuk UNM misalnya, Universitas Malang. Kemudian bidang studinya saya isi bahasa Indonesia misalnya seperti ini. Kemudian saya lanjut. Jika kita klik simpan, maka kita artinya sudah mengajukan berkas seperti ini. Ajukan berkasnya sudah berhasil kita ajukan, tombol ajukan berkasnya sudah hilang, berganti dengan berkas diajukan. Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Silahkan dapat ditunggu proses verbal oleh LPMP. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas Anda, klik di sini. Jadi misalnya ketika sudah kita klik untuk ajukan berkas, baru sadar bahwa ada dokumen yang kita unggah itu salah, maka ya ketika kita lihat di sini ada yang keliru seperti itu, statusnya meskipun diajukan, di sini klik bisa untuk kita klik batalkan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah kita batalkan seperti ini, maka yang tadi sudah diajukan ini dibatalkan dulu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini ya terhadap unggahan yang dokumen yang salah tadi atau isian data yang keliru. Nah, jika sudah diperbaiki, maka Bapak Ibu akan ajukan kembali dan nanti mengisi untuk survei peminatan lagi Bapak Ibu. Misalnya diisi yang sama pun tidak masalah. Seperti itu, kita simpan lagi untuk ajukan berkas. Jadi ini tinggal menunggu saja Bapak Ibu proses untuk verbal di LPMP-nya. Nah, untuk Bapak Ibu memantau itu senantiasa login ke akun PPG SIM PKB-nya Bapak Ibu. Jika statusnya itu sudah berubah, artinya data Bapak Ibu sudah diverbal oleh MPMP. Nah, apabila Bapak Ibu ketika setiap login itu tidak melihat apapun informasi yang baik ajuan berkas maupun data Bapak Ibu sampai di mana, silahkan klik di bagian sebelah kiri atas, itu Bapak Ibu pilih yang bagian biodata diri ya, atau profil biodata diri seperti itu. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan, semoga membantu dan Bapak Ibu ketika mengunggah semuanya diberi kelancaran hingga nanti ajuan berkas Bapak Ibu itu disetujui semua. Dari saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.